Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my YouTube channel. Oke teman-teman, kali ini saya kembali akan bikin video pembelajaran ya tentang grammar di dalam bahasa Inggris. Sebelumnya saya telah bikin ya, silakan saja cek video-video saya sebelumnya. Tapi sebelum itu saya mau ngomong bentar ya teman-teman semua. Gini ya teman-teman, tujuan saya bikin video ini adalah sebagai alat silaturahmi untuk kita semua ya, dan juga bisa membantu teman-teman semua ya untuk belajar, terutama dalam belajar dalam bahasa Inggris ya. Teman-teman semua nggak mesti harus ke ke tempat les ya, terus ke tempat-tempat lainnya ya, tempat belajar ya, belajar bahasa Inggris ya teman-teman semua. Kalian ke tempat les itu akan dipinta biaya ya, atau mengeluarkan biaya, mengeluarkan dana ya. Nah, saya kira dananya juga nggak dikit ya. Nah, dengan saya membuat video ini setidaknya bisa membantu teman-teman semua untuk belajar ya. Teman-teman hanya bisa belajar sambil duduk di rumah, sambil tiduran di dalam kamar ya teman-teman semua. Tapi saya harap juga ya, dan mohon bantuan teman-teman juga untuk mensubscribe channel ini dan bantu sharekan video-video yang telah saya bikin ya, agar teman-teman kita semua bisa belajar, terkhusus bagi teman-teman yang pengen belajar di dalam bahasa Inggris. Saya share ke teman-teman lainnya ya. Semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Hari ini saya akan membahas tentang penggunaan have and has ya, using have and has. Mungkin teman-teman masih bingung ya, menggunakan have dan has. Kapan sih menggunakan have, kapan sih menggunakan has, nanti kebalik-balik ya. Nah, setelah ini saya akan membahasnya biar teman-teman semua lagi nggak bingung untuk menggunakan. Langsung saja teman-teman kita ke pembahasannya ya. Today I'm going to explain about using have and has ya. Jadi saya akan membahas tentang penggunaan have dan has. Oke, using have and has. Jadi teman-teman ya, saya kasih tahu dulu di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya subjek ya. Nah, subjek di sini terbagi menjadi dua. Ada subjek singular, ada subjek plural. Ada yang tunggal, ada yang jamak ya. Oke, contoh yang singular yaitu yang pertama itu I, you, she, he, it. Ini adalah subjek singular. Oke, the first example ya, I have a pen ya. Artinya saya mempunyai pena. Jadi I di sini menggunakan have ya. Ingati, I menggunakan have. Oke. The second example, you have a pen. Kamu mempunyai pena. Kamu di sini juga menggunakan have ya. Ini masih dalam singular ya, singular subjek ya. Oke. She has a pen. Jadi she sini menggunakan has. Artinya dia mempunyai pena ya. Nah, di sini kalian harus tahu ya, she di sini arti she dan he ini artinya sama ya, tapi she di sini untuk perempuan. Jadi dia itu dia untuk perempuan ya. Nah, ini untuk she. Kalau he beda. He dia artinya sama juga dia, tapi untuk laki-laki. Bedakan ya. Oke. He has a pen. Dia mempunyai pena. Nah, dia di sini adalah dia laki-laki ya. Oke. Kita lanjut. It has a blue ink ya. Dia mempunyai tinta biru. It juga menggunakan has ya. Saya ulangi lagi. I menggunakan have, you menggunakan have, she menggunakan has, he menggunakan has, dan terakhir the last ya, it menggunakan has. Oke ya. Ini untuk yang subjek singular. Next, continue in the subject plural ya. Jadi kita sekarang ke subjek plural atau jamak ya. Subjek plural ada
tiga ya. Yang pertama itu we, yang kedua itu you, dan yang ketiga itu they ya. We have pens ya. Jadi di sini we menggunakan have ya. Nah, tetapi untuk objeknya ya, untuk pens-nya dia ditambah s ya. Kalau untuk singular tadi dia tidak ditambahkan s, tapi dia ditambahkan artikel itu ya yang membedakan antara singular dan membedakan antara plural. Oke, itu bedanya ya. Oke, kita lanjut ya. You have pens. Nah, you di sini bisa plural, bisa singular ya, tetapi lebih sering masuk ke plural ya. Oke, you have pens. Kamu mempunyai pena ya. You juga menggunakan have. Oke, the last example. They have pens. Mereka mempunyai pena. Mereka menggunakan have ya. Jadi untuk plural semuanya menggunakan have, bukan has. Ingati ya. Kalau untuk subjek plural semuanya menggunakan have, tidak menggunakan has ya. Itu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Nah ini kuncinya ya dari penggunaan using have and has ya. Jadi gini ya, untuk subjek I, you, we, they itu using have ya, menggunakan have. Ingati, I, you, we, they menggunakan have. She, he, it menggunakan has ya. Ingati ya. Gini cara gampang mengingatnya ya. Untuk subjek orang ketiga tunggal itu adalah she, he, it ya. Dia cuman she, he, it. Cuman she, he, it atau orang ketiga tunggal saja yang menggunakan has. Selebihnya menggunakan have ya. Have dan has itu sama artinya. Artinya sama ya. Artinya adalah mempunyai, tetapi beda penggunaannya. Kita lihat subjeknya dulu ya. Subjeknya apa baru kita bisa menggunakan has atau has, itu ya. Diingati. Ini adalah kuncinya. Oke. Ya, gampang sebenarnya ya. Nah, ya, seperti biasa setelah saya menjelaskan biar tambah paham, tambah ngerti, kita kerjakan ada sedikit latihan ya. I have some question and you have to answer this question ya. Jadi kalian harus jawab. Oke, soal yang pertama ya. The first question. We grammar books. Apa? Ya, jawabannya adalah have. Karena have karena subjeknya adalah we. Kita lihat ya. We di sini menggunakan have. Oke. The second question. He a dictionary. Jawabannya adalah ya, has ya. Oke. The last question. Kate a blue pen. Ya, jawabannya has juga ya. Kate di sini nama orang perempuan ya. Kate di sini adalah perempuan. Jadi Kate ini bisa diganti dengan she ya. Jadi she tetap menggunakan has. Oke ya. Are you get it until now? Okay, I hope you can understand about that. Oke, that's it for today. Saya kira cukup ya untuk pembahasan have dan has-nya. Nanti saya akan bikin video-video selanjutnya. Sekali lagi, mohon di-subscribe channel ini dan sharekan video-video yang telah saya bikin. Semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.